warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Apa kabar nih hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi habis latihan nari? Iya. Iya, habis latihan nari ya. Sebelumnya terima kasih ya karena udah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Nah, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalan dulu nih. Kalian bisa panggil aku Karita atau Vita. Aku dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dari jurusan Kebidanan semester 3 yang hari ini akan melakukan penyuluhan kepada kalian di sini. Nah, sebelumnya kita kontrak waktu terlebih dahulu ya. Jadi penyuluhan kali ini sekitar 15 menit dengan tadi pembukaan, kemudian isi paparan materinya, terus penutupan. Nah, penutupan ini ada sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terus nanti ada evaluasi terkait pemahaman kalian tentang materi yang aku sampaikan. Nanti ada 5 soal, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di akhir. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Enggak ada. Oke, aku mau bagiin note dulu ya buat kalian. Ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, di sini siapa yang sering banget ngerasa pusing, lemas, terus konsentrasinya tuh berkurang kalau misalnya aja? Saya. Banyak ya di sini. Nah, itu bisa jadi kalian anemia, teman-teman. Maka dari itu, penyuluhan kali ini aku akan bawain dengan tema Remaja Sehat Cegah Anemia, Penuhi Gizi, Jaga Kesehatan Otak. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak anemia itu apa sih? Nggak tahu nggak? Apa? Ya, oke, kita lihat ya. Jadi anemia ini merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah di dalam tubuh kita atau konsentrasi hemoglobinnya ini kurang dari batas normal. Nah, kalian tahu nggak hemoglobin itu fungsinya buat apa? Tahu ya. Jadi hemoglobin itu fungsinya dia yang membawa dan mengikat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Di sini ada yang udah pernah ngecek darah hemoglobin? Belum ya. Nah, coba kalau misalnya kalian ada waktu luang, waktu kosong, coba dicek darahnya buat melihat HB-nya kalian itu normal atau rendah. Nah, HB normalnya itu buat perempuan 12 sampai 16. Kalau misalnya kurang dari itu bisa jadi kalian terkena anemia, entah itu anemia ringan, sedang ataupun berat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana sih dampak anemia pada remaja, terutama remaja putri? Dampaknya ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dampaknya itu yang pertama bisa karena penurunan imunitas tubuh. Jadi imunitas atau kekebalan tubuh kalian ini berkurang nggak kayak seperti biasanya. Yang kedua ada gangguan konsentrasi dan daya ingat. Jadi gangguan kalian tuh untuk seperti belajar itu susah banget konsentrasi, terus buat ingat sesuatu materi itu susah banget, jadi daya ingat kalian tuh menurun. Terus yang ketiga ada prestasi belajar menurun. Jadi yang tadinya kalian ambis nih buat ngejar prestasi, terus tiba-tiba jadi mager gitu buat belajar ya, kalau bahasa anak sekarang mager ya. Terus mengganggu kebugaran dan produktivitas. Jadi teman-teman, anemia ini bukan hanya berdampak pada penurunan imunitas tubuh ataupun sebagainya, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan otak. Nah, karena otak ini kan adalah organ yang sangat membutuhkan oksigen dan zat gizi. Nah, kalau misalnya terjadi anemia, otomatis otaknya ini akan suplai pasokan oksigen atau pengiriman oksigen ke dalam tubuh kita itu kurang. Nah, akan terjadinya yaitu tadi sulit konsentrasi, terus daya ingat itu juga berkurang, menurun. Nah, next, ada yang tahu nggak penyebab anemia pada remaja? Nggak tahu. Oke, kita bahas ya. Jadi penyebab anemia pada remaja yang pertama itu kurangnya zat gizi penting. Nah, zat gizi penting ini kan dia yang membantu pembentukan hemoglobin di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya zat gizi kita kurang, contoh kita ambil zat besi ya. Kalau misalnya zat besinya kurang, otomatis dia mengalami penurunan yang mengikat oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, itu efeknya bakalan tadi
nggak konsentrasi, terus daya ingatnya juga menurun. Yang kedua ini ada kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Nah, remaja-remaja seperti kalian nih, terutama kalian Gen Z kan ya. Ya, Gen Z ini dia sukanya tuh kalau misalkan anemia tuh gara-gara nggak mengonsumsi vitamin B12 sama asam folat. Sukanya jajan-jajanan instan, terus sukanya permecin-mecinan kan kayak seblak gitu-gitu sukanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan anemia karena nggak ada gizi yang cukup untuk konsumsikan. Terus yang sering banget nih yang terjadi anemia pada remaja putri yaitu perdarahan. Setiap bulannya itu menstruasi. Jadi kan kalian setiap bulannya pasti kan kehilangan darah ya. Kehilangan darah, terus juga zat gizi seperti zat besi yang kalian konsumsi itu kan akan berkurang ya dari cadangannya. Nah, kalau misalnya kalian nggak seimbangin dengan zat besi dan gizi lainnya, otomatis kalian kan udah keluar darah, lemas, terus juga cadangan makanan yang kalian konsumsi kalau misalnya nggak diseimbangi itu akan hilang, akan menurun. Nah, jadi itu akibatnya kalian kalau menstruasi tuh lemas, terus pusing, terus juga bisa berpengaruh ke kesehatan otak karena suplai oksigen yang dibawa itu kurang ke tubuh kita. Terus yang selanjutnya ada pertumbuhan pesat. Nah, kalian nih remaja-remaja ini kan lagi kembang-kembangnya lagi pesat-pesatnya tumbuh ya. Kalau misalnya nggak diimbangin dengan gizi, kalian itu akan mengalami anemia karena pertumbuhan kalian ini lagi banyak-banyaknya membutuhkan energi dan untuk kesehatan otaknya juga untuk perkembangan otaknya ya gitu. Dan yang terakhir pola makan tidak seimbang yang tadi sudah dijelaskan nih. Siapa di sini yang jarang sarapan pagi kalau misalnya mau aktivitas? Pada sarapan semua? Pada sarapan semua itu bagus ya. Kalau biasanya tuh remaja kayak kalian ini dia jarang banget untuk mau sarapan dengan alasannya pengen tuh kalau pagi-pagi gitu. Nah, justru sarapan pagi itu malah penting buat tubuh kita untuk juga mencegah anemia supaya ada asupan untuk kita beraktivitas. Nah, terus juga ada yang diet ketat di sini, ada yang lagi diet nggak? Nggak ada. Dan ya diet ketat itu nggak bagus, apalagi kalian diet ketat cuma makan 1 hari sekali dan itu cuma sayuran doang yang dimakan, nggak ada spaghettinya, itu bisa berpengaruh juga terhadap tubuh kalian, terus konsentrasi di otak kalian juga berpengaruh ya. Sini udah paham? Paham ya, nanti bakalan ada evaluasi di pasal. Nah, terus gimana sih gejala anemia pada remaja? Ada yang tahu nggak gejala anemia kurang darah? Gejalanya belum hamil kan? Oke, yang pertama di sini ada beberapa gejala ya teman-teman. Yang pertama ada gejala fisik, terus kognitif, psikologi, serta aktivitas sehari-hari. Nah, kalau misalnya gejala fisik itu ada 5L. 5L tadi apa yang sudah disebutkan tadi yang kayak Sulunglai. Nah, itu sering banget nih remaja-remaja yang alami anemia pasti gejalanya gitu, lemah, letih, lesu, lalai, terus lemas, kemudian juga ngerasa pusing, jantung juga berdebar. Nah, coba sekarang kalian cek satu sama lain, kelopak matanya kalau misalnya pucat berarti itu kekurangan darah. Coba cek satu sama lain. Nah, kalau misalnya ada pucat berarti itu tanda-tanda kekurangan darah, anemia. Ya. Oke, yang kedua ini ada gejala kognitif, yaitu yang berpengaruh dengan kesehatan otak, yaitu tadi seperti sudah dijelaskan oleh saya, yaitu sulit konsentrasi, terus cepat mengantuk dan daya ingat ini menurun. Kemudian ada gejala psikologis, jadi gejala anemia itu bukan hanya dari gejala fisik sama gejala kognitif saja, tetapi juga ada gejala psikologis, yaitu sering marah-marah, nggak bisa mengontrol emosinya, terus juga kurang bersemangat dalam melakukan sesuatu, dan pokoknya ya gitulah, emosinya nggak bisa terkontrol. Isinya dia suka marah-marah nggak? Enggak. Nah, dan yang terakhir ada gejala dan secara yang terakhir ada gejala aktivitas, juga bisa ya gejala anemia itu aktivitas jadi nggak bugar, terus masuk olahraga, sulit banget untuk mengikuti olahraga atau kegiatan lainnya, jadi mager itu. Nah, sekarang Mas tahu tadi udah dikasih tahu ya gejala-gejalanya, terus tanda-tandanya dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus diwaspadai nih mulai sekarang kalau misalnya ada tanda-tanda dari beberapa
beberapa itu kalian juga harus diwaspadai dan harus memperhatikan zat gizinya. Nah, makanya di sini aku akan bahas zat gizi apa sih yang penting untuk pencegahan anemia dan kesehatan otak. Nah, yang pertama yang kalian harus konsumsi. Yang pertama ada zat besi. Zat besi itu fungsinya dia untuk pembentukan hemoglobin di dalam tubuh kita yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, zat besi ini dia dibagi menjadi dua, yaitu heme dan non heme. Ada yang tahu nggak heme itu apa dan non heme itu apa? Nggak tahu. Jadi heme itu dia yang bersumber dari hewani. Contohnya nih, kalau misalnya kalian nanti makan tuh contoh hewani itu seperti daging, itu bisa daging sapi, daging kambing, daging onta atau daging lainnya. Terus ada unggas seperti daging ayam, daging inti, daging bebek dan lain sebagainya. Terus ada juga hati ayam, ini bagus juga ya untuk mencegah anemia, zat besi. Terus ada sayur hijau. Di sini siapa yang nggak suka sayur? Ada nggak yang nggak suka sayur? Suka sayur ya, karena itu bisa mengurangi anemia, yaitu termasuk zat besi. Nah, sayurnya itu di sini juga sayur yang hijau pekat, contohnya seperti brokoli, terus kangkung, terus ada juga bayam. Nah, kemudian kalau misalnya non heme, ini dia bersumbernya dari nabati. Contohnya itu dia seperti kacang-kacangan, yaitu kacang polong, kacang almond, kacang mete dan lain sebagainya. Terus ada juga tahu dan tempe. Nah, itu yang pertama zat besinya ya teman-teman. Nah, zat besi ini dia juga berpengaruh terhadap perkembangan otak kita karena dia yang mensuplai oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, vitamin yang penting untuk pencegahan anemia itu ada vitamin C. Jadi vitamin C ini dia yang membantu penyerapan zat besi terutama pada sumber nabati. Nah, contohnya itu dia ada buah sitrus. Ada yang tahu nggak buah sitrus itu apa? Iya, betul, jeruk. Selain jeruk juga ada ya lemon, terus jeruk nipis, kemudian juga ada pepaya, jambu biji, melon, ataupun sayur hijau juga sebagai vitamin C. Nah, vitamin C ini juga berfungsi untuk perkembangan otak, yaitu dia untuk melindungi sel dan mencegah kerusakan dari radikal bebas. Dan yang ketiga ada protein. Protein ini dia fungsinya untuk pembentukan hemoglobin, enzim, terus juga hormon, dan juga dia berpengaruh terhadap perkembangan otak dan saraf. Nah, contohnya itu yang bisa kalian makan nantinya protein seperti ikan, ayam, telur, susu, tempe, dan tahu. Dan yang kelima ada vitamin B12 dan asam folat, di mana fungsinya ini dia sebagai pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya kalian kekurangan vitamin B12 dan asam folat, maka bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Ada yang tahu nggak anemia megaloblastik itu apa? Belum tahu ya? Jadi yang jelasinnya, jadi anemia megaloblastik itu dia kondisi sel darah merah yang sel itu dia berbentuknya itu besar, tetapi dia tidak matang dan tidak efektif untuk mengangkut oksigennya. Nah, contohnya apa sih vitamin B12 sama asam folat? Contohnya itu dia kalau misalnya vitamin B12 itu bisa ayam, brokoli, kacang hijau, asam folatnya juga asam folat dan B12 hati, ayam, susu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, omega 3 juga penting karena dia untuk perkembangan saraf dan sel otak kita supaya kita tuh juga nggak mudah lupa, terus konsentrasi tetap terjaga. Nah, contohnya itu ada ikan laut, biji chia, dan ikan nari. Habis ini udah paham nih zat gizi apa yang kalian harus konsumsi untuk mencegah anemia? Udah paham? Udah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada nih faktor yang mempengaruhi zat besi, yaitu ada dua. Ada yang bisa meningkatkan penyerapan, kemudian ada juga yang bisa menghambat penyerapan. Nah, kalau misalnya yang meningkatkan penyerapan itu, kalian bisa mengonsumsi vitamin C. Yang tadi sudah dijelasin ya, contohnya seperti buah sitrus, ada buah jeruk, terus ada lemon, ada jeruk nipis, ada pepaya dan lain-lain. Itu dia yang membantu untuk penyerapan si zat besinya. Dan kemudian ada yang menghambat penyerapan nih. Siapa di sini yang habis makan di luar ataupun makan di rumah tuh sukanya minum teh atau kopi? Ada nggak? Ada.
Nah, itu nggak bagus ya, soalnya itu bisa menghambat penyerapan zat besinya. Karena kan misal contoh kalian makan nih, habis makan minum teh ataupun kopi, itu kan dia ada kandungan kafein dan taninnya. Nah, itu nggak bagus, dia malah menghambat penyerapan zat besinya ya teman-teman. Jadi harus dihindari. Kalau mau, kalau habis makan tuh minumnya itu tadi vitamin C, contohnya es jeruk dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, gimana sih pola makan gizi seimbang untuk remaja? Jangan tahu nih, udah tahu belum? Belum. Oke, kita coba cari tahu ya. Nah, jadi pola makan gizi seimbang untuk remaja itu bisa kalian terapin dengan isi piringku. Kalian bisa lihat di situ ya, di daftarnya ada isi piringku. Jadi isi piringku itu dia terdiri dari setengah piring yang isinya sayur dan buah. Nah, itu bisa kalian masukkan nanti menu kalian tuh untuk zat besinya. Dimasukin sayur itu sayur hijau pekat seperti sayur bayam, kangkung ataupun brokoli. Nah, kalau buahnya kalian bisa pilih yang kayak vitamin C, yaitu untuk melindungi saraf dari kerusakan radikal bebas. Contohnya tadi ya, bisa jeruk, terus pepaya, strawberry, melon dan lain sebagainya. Terus kan tadi setengah piringnya tuh isi sayur sama buah. Nah, seperempatnya itu isinya karbohidrat. Karbohidrat kalian tahu nggak apa aja? Ya, nasi, kentang, betul, ya ubi bisa ya itu sebagai sumber energi bagi tubuh kita dan juga energi untuk otak kita agar supaya kalau bisa melakukan aktivitas itu bisa fokus ya teman-teman. Terus nah, seperempatnya lagi itu isinya lauk pauk. Usahain lauk pauk itu yang berisi seperti protein dan lain sebagainya. Proteinnya contohnya seperti telur, ikan yang bisa bersumber dari zat besi non-heme dari hewan ataupun nabati. Jelas ya teman-teman? Oke, selanjutnya gimana sih cara pencegahan anemia untuk menjaga otak sehat pada remaja? Nah, ada beberapa pencegahan teman-teman biar kalian nggak terkena anemia. Nah, yang pertama itu ada sarapan dan konsumsi makanan bergizi setiap harinya. Jadi jangan pernah kalian ngelewatin sarapan di pagi hari ya teman-teman. Nah, harus konsumsi sarapan, terus juga jangan makan makanan yang instan gitu, yang instan terus yang enggak ada gizinya, kandungan gizinya rendah, itu dihindari ya. Terus konsumsi makanan bergizi setiap hari. Jadi kalian setiap hari itu harus makan makanan bergizi yang isinya seperti protein, karbohidrat, kemudian kalsium dan lain sebagainya, karena itu penting ya untuk pencegahan anemia. Yang kedua, kalian harus rutin minum tablet tambah darah. Nah, siapa di sini yang sekolahnya itu ada program ngasih tablet tambah darah? Nah, itu diminum nggak? Jadi minum. Nah, itu kalian harus diminum ya mulai dari sekarang, meskipun rasanya katanya kayak apa sih rasanya tuh amis ya, amis terus bau. Nah, itu kalian bisa minum, soalnya ini perlu banget buat kalian. Soalnya nanti kan kalian bakalan nikah ya, terus hamil. Kalian aja menstruasi sekarang bakalan keluar darah banyak. Nah, itu kalau misalnya kalian nggak rutin minum tablet tambah darah, efeknya itu bakalan lemas, pusing dan lain sebagainya. Makanya itu rutin untuk minum tablet tambah darah, apalagi buat perempuan. Nah, minumnya itu teman-teman seminggu sekali aja. Kalau misalnya kalian lagi menstruasi nih, diminumnya 1 hari sekali. Jadi jangan sampai nggak minum tablet tambah darah ya, karena itu penting banget buat tubuh kita. Apalagi perempuan kan setiap bulannya keluar darah terus, jadi harus minum tablet tambah darah. Kemudian tidur yang cukup. Nah, siapa di sini yang sering ngasih begadang? Siapa yang begadang? Nggak ada ya. Jangan ya begadang. Ada begadang tuh nggak baik juga ya buat kesehatan kita. Harus tidur cukup, yaitu 8-10 jam dan dengan olahraga yang teratur. Nah, kalian harus tidur cukup nih biar konsentrasi kalian tuh baik, daya ingat itu baik ya. Biar nantinya kalian tuh gak ngalamin anemia. Terus kelola stres dengan baik. Nah, seusia kalian nih jangan stres dulu ya, karena kalian kan masih berapa SMP SMA ya. SMP SMA itu harus bisa mengelola stresnya dengan baik supaya tidak berpengaruh terhadap otak kita, terus juga untuk mencegah anemia. Dan yang terakhir, hindari teh atau kopi saat makan tadi yang sudah dijelaskan, karena dia bisa menghambat penyerapan zat besi ya, karena nggak baik. Terus juga tadi kan bukan hanya
kalian menjaga gizi kalian saja, tapi juga kalian harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Contohnya seperti kalian sebelum makan harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu supaya terhindar dari infeksi dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengatur kebersihan kalian juga ya buat menghindari adanya infeksi dan lain sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya Kak? Aku. Apa tuh? Cara mencegah anemia. Tadi ya, seperti yang udah dijelasin aku barusan. Nah, ini bisa nih cara mencegah anemia. Kalian harus mengonsumsi sarapan dan konsumsi makanan bergizi biar zat gizi yang ada dalam tubuh kamu itu tercukupi dan gak kekurangan anemia. Nah, terus tadi ya, rutin minum tablet tambah darah buat mencegah anemia. Terus juga tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, terus juga hindari teh atau kopi supaya tidak menghambat penyerapan zat besinya. Ada yang lain tanyain? Dampak anemia. Dampak anemia itu tadi ada yang bisa, yang pertama itu juga tadi yang seperti dijelaskan di awal, ada penurunan imunitas tubuh. Jadi imunitas tuh kekebalan kita tuh nggak seperti kayak yang sebelumnya terkena anemia. Terus juga sulit untuk konsentrasi, jadi nggak fokus gitu. Kalian kalau bisa lagi belajar nih, kalian udah berusaha untuk nangkep materinya dari sebelumnya, tapi susah banget nih buat diri kita ini untuk ingat. Nah, itu bisa jadi dampak dari anemia. Jelas? Dan lagi tadi kan? Kalau misalkan harus diet, kan kita harus diet gitu, tapi dia anemia gitu. Kalau orang itu harus diet tapi anemia, sebenarnya sih diet sih boleh, cuma asupan gizinya harus terpenuhi. Karbohidratnya harus ada, terus proteinnya, mineralnya, dan lain sebagainya. Itu tadi yang sudah dijelaskan ya. Zat gizinya itu harus ada, boleh diet, cuma gak usah mengurangi asupan gizi penting gitu. Ada yang mau tanya lagi gak? Apa tuh? Bisa nggak kalau misalkan anemia ringan, bisa ke anemia berat atau Jawabannya bisa ya. Kalau misalnya kamu udah, misalnya ada yang kena anemia ringan, nah itu bisa banget buat jadi anemia itu berat ataupun sedang ya. Karena kalau misalnya udah anemia ringan, terus kalian nggak mengonsumsi tadi ya zat-zat gizi yang penting, itu bakalan bisa naik ke anemia sedang ataupun berat. Karena juga nggak ada konsumsi tablet tambah darah, terus zat besinya juga nggak dikonsumsi dengan baik, proteinnya juga, terus karbohidratnya juga dan lain sebagainya, vitamin B12 dan asam folatnya tidak dikonsumsi dengan baik, maka bisa naik itu anemia menjadi anemia berat ataupun anemia sedang. Tuh. Ada yang tanya lagi? Nggak ada, oke. Kalau misalnya nggak ada, jadi tadi ya, untuk kita nih, kalian remaja-remaja ini sangat penting ya untuk melakukan pencegahan anemia supaya kalian ini nggak kekurangan darah. Tadi kan udah dijelasin juga ya tentang cara pencegahannya gimana, terus mengonsumsi zat besinya itu gimana, zat gizinya biar nggak kekurangan anemia. Maka dari itu kalian harus menerapkan yang tadi udah aku jelasin ya, harus diterapin mulai dari sekarang. Konsumsi makanan yang baik-baik, dikurangi mecin-mecinnya, seblak-seblaknya, makanan instannya dikurangin ya. Nah, oke, selanjutnya kan tadi yang udah aku bilang ya, bakalan ada evaluasi. Nah, evaluasinya ini aku jelasin dulu, yaitu kertas jawaban cepat. Jadi nanti aku bakalan bagiin ke kalian sebuah kertas kosong, terus sama buat nulis, aku pakai spidol ya, aku bawa spidol. Nanti kalian tulis dulu nih nama kalian. Terus nanti ada 5 soal. 3 soal itu terdiri dari pilihan ganda. Jadi kalian hanya cukup nulis A, B, C, atau D. Nah, terus yang 2 soalnya lagi itu adalah benar salah. Jadi misalnya contoh anemia itu bisa anemia itu adalah kekurangan darah, itu benar atau salah? Ini salah satu B atau S. Gitu ya. Nah, waktunya satu soal ini hanya 10 detik. Jadi kalian harus konsentrasi benar-benar ya. Itu untuk melatih otak kalian nih, perkembangan kesehatan otak kalian, apakah masih bisa konsentrasi, daya ingatnya masih baik, nggak menurun. Nah, itu nanti kita tes di evaluasi ini. Sampai sini. Oh ya, nanti kalau misalnya kalian udah selesai nih, misalnya satu soal 10 detik, nanti bakalan langsung ganti ke slide selanjutnya.
Nah kalau misalnya udah sampai soal terakhir, kalian udah selesai duluan, kasih tahu cepat yang duluan. Nah kalau misalnya jawabannya benar, nanti itu orang aku kasih hadiah. Tapi sini ada yang paham? Ada yang tanyakan? Nggak ya? Aku mau bagiin terus dulu. Udah siap. Oke, aku mulai ya. 1, 2, ya aku coba aja. 3. Anemia pada remaja umumnya disebabkan oleh A. Kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B12. B. Kelebihan protein. C. Kekurangan air putih. D. Kebiasaan tidur sering malam. Oke, hati ya kalau bisa aja. Oke, habis. Ya di ini cuma A, B, C atau D. Udah ya? Lanjut soal kedua. 1, 2, 3. Mengapa vitamin C penting dalam pencegahan anemia? Membantu pembentukan hemoglobin, membantu penyerapan zat besi dari makanan, menambah sel darah putih dan mengurangi kanker. Oke, udah habis. Aja deh, untuk pertanyaan yang ketiga. 1, 2, 3. Salah satu akibat anemia pada remaja terhadap kesehatan otak, konsentrasi meningkat, prestasi belajar menurun, nafsu makan bertambah, daya ingat menjadi kuat. Habis waktunya. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini benar salah, kalian cukup pilih benar atau salah, oke? 1, 2, 3. Kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan dapat menghambat penyerapan zat besi, benar atau salah? Oke, soal terakhir ya, kalau misalnya udah selesai langsung kasih ke aku. 1, 2, 3. Remaja putih dianjurkan untuk mengonsumsi tablet cahaya darah 1 kali seminggu. Oke, coba kalian cek dulu ya dari soal yang pertama. Soal pertama, anemia pada remaja umumnya disebabkan oleh, jawabannya A ya, tadi sudah dijelasin, kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B12. Oke, jawabannya betul semua ya, nomor 1. Terus nomor 2, mengapa vitamin C penting dalam pencegahan anemia? Itu jawabannya yang B, membantu penyerapan zat besi dari makanan. Lihat. Ada ya, ada yang terkait dengan A. Jadi kalau vitamin C ini dia fungsinya itu untuk penyerapan zat besi dari makanan. Kalau misalnya membantu pembentukan hemoglobin itu zat besi apapun yang protein teman-teman. Kalau misalnya vitamin C itu dia yang membantu penyerapan zat besi. Oke, lanjut ke nomor 3. Salah satu akibat anemia pada remaja terhadap kesehatan otak. Jawabannya apa yo? Iya benar ya. Karena soalnya yang nomor 1 konsentrasi meningkat nggak mungkin. Terus nafsu makan bertambah juga nggak mungkin. Kayak ingatan jadi kuat juga nggak mungkin. Dia benar prestasi belajar menurun. Oke, soal selanjutnya. Kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan dapat menghambat penyerapan zat besi. Jawabannya dari teman-teman sudah bisa dijelaskan. Yang bisa menghambat zat besi itu, penyerapan zat besi itu minuman teh atau kopi yang mengandung kafein dan vitamin. Benar. Dan terakhir, remaja putri dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah 1 kali per minggu sebagai pencegahan anemia. Jawabannya benar ya. Jangan lupa diminum tablet tambah darahnya kalau dikasih di sekolah, jangan dibuang ya. Oke, benar. Tadi yang pertama kali ngasih ke aku si Tanaya ya? Tananya sama Sapana. Tananya sama Sapana aja kan? Apa ya adanya? Itu deh, kalian ini aja. Ini salah satu deh. Silahkan kalian pilih apa yang mana? Nah nih, evaluasi dari kalian seru nggak? Seru. Oke, terima kasih banyak ya untuk kalian. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau misalnya ada kurang-kurang, mau dimaafkan. Aku Revita pamit undur diri. Terima kasih ya karena udah menyempatkan waktunya, udah diganggu waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.